Mari kita niatkan hati kita dan luruskan niat kita untuk menimba ilmu dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustadz Amir Asronji MPDI Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafadhal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mulakhas Fiqih. Kita masuk bab baru, babun fi ahkamil itlaf. Babun fi ahkamil itlafat. Bab tentang hukum-hukum ganti rugi akibat perusakan. Bab tentang hukum-hukum ganti rugi akibat perusakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, innallaha harrama al-i'tida' ala amwalin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain dan melakukan pemerasan tanpa alasan yang hak. Pada bab sebelumnya kita sudah bahas ghasab, tidak boleh merampas harta orang lain tanpa alasan yang hak. Wa sar'a dhamana ma utlifa minha bighairi haqqin walau an tariqil khata'i. Dan Allah mensyariatkan kewajiban ganti rugi atas harta yang dirusak tanpa alasan yang benar, meskipun itu terjadi karena tidak sengaja. Jadi siapa yang merusak harta orang lain, dia harus menggantinya. Ini termasuk perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merusak harta orang lain, maka dia harus menggantinya. Faman atlafa malan li ghairihi wa kana hadzal malu muhtaraman wa atlafahu bi ghairi idni sahibihi fa innahu yajibu alaihi dhamanuhu. Barang siapa merusak harta milik orang lain dan harta tersebut merupakan harta yang dihormati, harta yang bernilai dan dilindungi secara syar'i, lalu dia merusaknya tanpa izin pemiliknya, maka dia wajib menggantinya. Jadi di sana ada harta yang dihormati atau harta yang dilindungi secara syar'i. Yaitu semua harta yang zat atau manfaatnya halal. Harta yang terhormat
menurut syariat adalah semua harta yang zat atau manfaatnya halal. Zatnya halal, manfaatnya juga halal. Ini harta muhtaram, harta yang dihormati, harta yang dilindungi secara syar'i. Nah, di sana ada harta yang tidak terhormat, tidak dilindungi secara syar'i, baik zat atau manfaatnya. Zatnya haram dan manfaatnya haram. Contohnya khamr. Khamr ini harta yang zatnya haram. Maka khamr adalah harta yang tidak terhormat, harta yang tidak dilindungi secara syar'i. Atau babi, anjing, ini zatnya haram. Atau yang manfaatnya haram seperti alat-alat musik. Alat-alat musik zatnya halal tapi manfaatnya haram. Ini juga harta yang tidak terhormat, harta yang tidak dilindungi secara syar'i. Nanti kita akan bahas bagaimana bila seseorang merusak alat musik milik orang lain, apakah dia harus menggantinya atau dia tidak perlu menggantinya. Itu akan dibahas oleh penulis. Jadi intinya harta yang diganti kalau dirusak adalah harta yang terhormat, zat atau manfaatnya halal. Zat yang atau manfaatnya halal ini harta yang terhormat. Barang siapa merusaknya maka dia harus menggantinya. Imam Ibnu Qudamah berkata, la na'lamu fihi khilafan wa sawa'un fi zalikal amdu was-sahwu wat taklifu wa adamuhu. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini. Adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, dan sama saja dalam hal ini apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja, serta apakah pelakunya mukallaf atau belum mukallaf. Intinya siapa yang merusak harta orang lain maka dia harus menggantinya, baik dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, baik yang melakukannya itu sudah mukallaf atau belum mukallaf. Mukallaf artinya orang yang berakal sehat dan sudah balik. Jadi kalau misalnya ada anak kecil misalnya yang belum mukallaf, misalnya dia mecahin kaca masjid, maka dia harus menggantinya. Nanti yang mengganti ya orang tuanya. Atau ada orang gila yang datang kemudian mecahin kaca masjid, ya dia harus menggantinya. Jadi siapapun yang merusak harta orang lain, mau orang gila atau orang yang tidak gila, anak kecil atau orang dewasa, dia harus menggantinya. Baik dia lakukan sengaja atau tidak sengaja, dia harus menggantinya. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Wa kadza man tasabbaba fi itlafi malin kama law fataha baban fadha'a ma kana mughlaqan alaihi. Demikian pula siapa saja yang menjadi penyebab rusaknya harta orang lain, seperti membuka pintu hingga barang yang disimpan di dalamnya hilang, maka dia harus menggantinya.
Ada orang buka pintu, ya, pintu orang lain, kemudian harta yang disimpan hilang. Maka orang yang membuka pintu, dia harus menggantinya. Au halla wi'aan fansaba ma fil wi'ai wa talifa domina zalika. Demikian pula orang yang membuka wadah sehingga isinya tumpah atau rusak, maka dia wajib menggantinya. Entah isinya tumpah atau wadahnya rusak, maka dia harus menggantinya. Wa kadza law halla ribata dabatin aw qaidaha fa zahabat wa dha'at dominaha. Demikian pula jika dia melepas tali pengikat hewan atau rantainya hingga hewan itu pergi dan hilang, maka dia wajib menggantinya. Jadi ada kambingnya orang sudah diikat, kemudian dia buka ikatannya, lalu kambing itu hilang, maka orang yang membuka ikatan tersebut dia harus menggantinya. Wa kadza law rabata dabbatan bi tariqin dayyikin fanataja an zalika an asara biha insanun fatalifa au tadarrara dominahu. Demikian pula jika seseorang mengikat seekor hewan di jalan yang sempit hingga menyebabkan orang yang lewat tersandung karena hewan itu, lalu dia terluka, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Jadi ada jalan kecil, kemudian dia ikat hewannya di jalan tersebut, ya, jalan umum, kemudian ada orang lewat, orang itu tersandung karena hewannya, kemudian orang itu terluka, maka orang yang mengikat hewan, dia harus menanggung kerugiannya. Dia menanggung biaya biaya pengobatannya dan lain-lain. Li'annahu qad ta'adda bi rabti fit tariq, karena dia telah melampaui batas atau melanggar aturan dengan mengikat hewan di jalan umum atau di jalan yang sempit. Jalan umum itu tempat apa? Tempat orang lewat. Jangan sampai dia mengikat hewan di jalan tersebut. Kalau dia ikat hewan di jalan tersebut kemudian terjadi sesuatu, maka dia harus menanggung kerugiannya. Wa kadza law awqafa sayyaratan fit tariq fanataja an zalika anis todamat biha sayyaratan ukhra aw syakhsun fanajama an zalika dararun dominahu. Ya, bukan hanya hewan, demikian pula jika dia memarkir mobil di jalan lalu mengakibatkan mobil lain atau orang lain menabraknya hingga terjadi kerusakan pada mobil orang lain, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Jalan umum bukan tempat apa? Bukan tempat parkir. Ya, kalau terjadi sesuatu, dia harus menanggung kerugiannya. Makanya untuk masjid kita ini mungkin masalah yang ada di masjid kita ini masalah parkir. Ya, seharusnya masjid ada lahan untuk parkir supaya kita tidak mengganggu jalan umum yang biasa dilewati oleh orang-orang
apalagi jalannya sudah sempit. Jadi kalau ada muhsinin, ya mungkin kita sampaikan kepada muhsinin kita butuh lahan parkir, butuh tanah yang dibebaskan untuk lahan parkir masjid. Ya, kalau seandainya kita parkir di jalan yang sempit, jalan umum, kemudian ada yang lewat situ, terus dia jatuh ya terluka, ya kita harus tanggung kerugiannya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya. Man auqafa dabbatan fi sabilin min subulil muslimin au fi suqin min aswaqihim fa ta'at biyadin aw rijlin fa huwa dhaminun. Barang siapa meletakkan hewan di salah satu jalan kaum muslimin atau di pasar mereka, lalu hewan itu menginjak tangan atau kaki mereka, orang yang lewat, maka si pemilik hewan wajib menanggung kerugiannya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ini bukan hanya hewan. Kalau zaman sekarang ya mobil, motor, ya sepeda dan kendaraan lainnya. Siapa yang meletakkan hewan di salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin, tempat mereka lewat atau di pasar, lalu hewan itu menginjak tangan atau kaki orang yang lewat, maka dia wajib menanggung kerugiannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa kadza law taraka fit tariqi tinan au khasabatan au hajaran au hafara fihi hufratan fatarattaba ala zalika talafu al-mari au tadarruruhu. Demikian pula jika seseorang meninggalkan lumpur, kayu, batu, atau menggali lubang di jalan, lalu hal itu menyebabkan cedera pada orang yang lewat, maka dia harus menanggung kerugiannya. Contoh, meninggalkan lumpur di jalan, misalnya seorang tukang bangunan mencuci alat-alatnya di pinggir jalan, sehingga air bekas adukan semen membuat jalan menjadi licin. Kemudian ada orang yang lewat di jalan tersebut, lalu dia terpleset dan tangannya patah. Maka tukang tersebut bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan dan kerugian lain, karena dia telah menyebabkan bahaya di tempat umum. Kalau mau nyuci sesuatu, jangan nyuci di tempat umum. Sama seperti orang nyuci mobil, ya kadang nyuci mobil airnya dibuang di jalan umum, di tempat umum, sehingga airnya mengalir, jalanan jadi licin, ada orang yang lewat, kemudian dia jatuh, terluka, tangannya patah, kakinya patah, maka orang yang nyuci mobil harus menanggung kerugiannya. Harus menanggung kerugiannya. Atau dia menaruh kayu di jalan, ya misalnya seseorang meletakkan tumpukan kayu panjang di jalan untuk sementara, karena mau bangun rumah, beli kayu, nggak ada tempat, kayunya ditaruh di jalan. Kemudian ada orang yang sudah tua lewat di jalan tersebut, kemudian dia tersandung
dan mengalami luka di kepalanya. Maka orang yang naruh kayu di jalan tersebut, dia wajib mengganti kerugian orang tersebut. Jadi ingat para jamaah, sekali lagi, jalanan umum bukan apa? Bukan tempat naruh barang. Kalau seandainya kita naruh barang di jalan umum, walaupun hanya sementara, kemudian terjadi sesuatu, ada orang yang dirugikan, maka kita menanggung kerugiannya. Kita harus siap menanggung kerugiannya. Ya, demikian pula batu, ya, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menggali lubang di jalan. Ya, menggali lubang di jalan, kemudian dia tidak memberi tanda atau tidak meletakkan penutup. Lalu ada seorang anak kecil yang terperosok, jatuh dalam lubang tersebut dan terluka, maka orang yang membuat lubang, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Kalau buat lubang di jalan umum, maka ditutupi lubangnya atau ditaruh tanda supaya tidak ada orang yang jatuh ke dalam lubang tersebut. Masya Allah, ini ajaran Islam, ya. Ajaran Islam itu sangat indah. Kita kalau belajar, kita semakin tahu ajaran Islam itu sangat indah. Kita nggak boleh zolimi orang, sengaja atau tidak sengaja. Ya, nggak boleh. Kalau ada orang yang terzolimi, sengaja atau tidak sengaja, ya, entah hartanya rusak atau mungkin tubuhnya sakit, lecet, maka kita harus bertanggung jawab. La dororo wala diroro. La dororo wala diroro itu banyak maknanya. Ada yang mengartikan la dororo wala diroro itu tidak boleh membahayakan orang lain sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja aja nggak boleh, apalagi sengaja membahayakan orang lain. Ini ajaran Islam. Au alqa fit tariq kisra bitikh wa nahwihi. Mana bitikh? Bitikh itu semangka. Atau dia melempar kulit semangka dan sejenisnya di jalan. Lalu ada orang yang terpleset gara-gara kulit semangka tersebut, maka dia wajib menanggung ganti rugi. Bukan hanya kulit semangka, kulit pisang, ya, apalagi duren, ya, duren bahaya kalau duren. Buang duren di jalanan sehingga ada yang tertusuk, ya. Ya, ini apa namanya? Hati-hati, ya, kulit semangka buang di tempat sampah, kulit pisang buang di tempat sampah, apalagi kulit duren, ya, buang di tempat sampah. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk cabang iman. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim. Cabang yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk
cabang iman, walaupun ini cabang iman yang paling rendah. Kalau antum melakukan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena antum ingin kaum muslimin ya selamat dari gangguan, maka ini bisa menyebabkan antum masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghusni sajaratin ala zahri tariqin." Ada seseorang melewati jalan, kemudian dia dapati di jalan tersebut ada dahan pohon yang mengganggu. Faqal, kemudian dia berkata, "Wallahi, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin." Fa udkhilal jannah, maka dia pun masuk surga. Jadi perhatikan para jamaah, ini cabang iman yang paling rendah. Tapi kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan dilakukan supaya kaum muslimin tidak terganggu, maka bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Untuk melihat tadi ada kulit semangka, ada kulit pisang. Oh, ini bahaya nih. Kalau ada orang lewat, apalagi orang yang sudah lansia ya, mbah-mbah lewat, ini kan bahaya. Udah kita angkat, kita singkirkan dari jalan. Siapa tahu gara-gara itu kita masuk surga. Nanti ada hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim. Amalan yang kecil kalau itu ikhlas dan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada banyak faedah ya, kalau kita mau ambil faedah dari hadis ini, ada banyak sekali faedah. Karena bacakan ya, beberapa faedah. Faedah yang pertama, amalan kecil seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan bisa menjadi sebab masuk surga jika disertai niat yang ikhlas. Nilai sebuah amal bukan hanya dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasan dan manfaatnya bagi orang lain. Masya Allah, gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan, banyak orang yang terselamatkan. Banyak orang yang terselamatkan. Kemudian faedah yang kedua, gangguan dalam hadis ini mencakup segala sesuatu yang menyulitkan, yang menyakiti dan membahayakan orang yang lewat. Contohnya ya bisa ranting pohon, bisa kulit semangka, kulit pisang, bisa batu besar, bisa paku, sampah, genangan air kotor dan sebagainya. Masya Allah, ada orang yang yang ngelihat ada sebagian video-video pendek yang Masya Allah ya, dia naik motor, terus dia dapati ada jalan yang bolong, dia turun, dia parkir, dia telepon, ya beli semen, beli batu, beli pasir, dia campur, kemudian dia tutup jalan tersebut. Dia tutup jalan tersebut. Ini sebenarnya ajaran Islam para jamaah ya. Ajaran Islam yang mungkin dipraktikkan oleh orang-orang kafir. Jadi ini amalan yang luar biasa. Ada jalan yang bolong ya, kalau kita bisa perbaiki jalan tersebut ya, apalagi dengan uang kita sendiri, Masya Allah, ini pahalanya sangat besar. Setiap orang yang lewat di jalan itu kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Ada sampah di jalan, kita angkat. Sekarang kemarin sempat terjadi
Jogja darurat apa? Sampah. Itu di mana itu? Apa namanya? Jalan kecil itu? Bukan, jalan besar, ada jalan kecilnya, jalan apa namanya? Jalur lambat itu ya. Apa namanya? Itu banyak sekali sampah-sampah. Ya, orang kalau sudah ngaji nggak mungkin yang buang sampah nih orang sudah ngaji. Ini orang yang belum ngaji nih, yang buang sampah sembarangan. Oh, kita disuruh menyingkirkan gangguan dari jalan, dia malah meletakkan gangguan di jalan. Dan itu mengganggu orang yang lewat, pokoknya tidak sedar. Kadang anak mau turun mau ambil, tapi nanti anak malah dituduh yang buang sampah di situ. Karena kita lewatin saja karena khawatir malah kita yang dituduh. Sehingga ada tulisan-tulisan yang buang sampah di sini bukan manusia ya, macam-macam lah. Yang buang sampah di sini semoga cepat mati ya, sangar-sangar tulisannya. Karena sangat mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, Islam sangat menekankan etika sosial dan keselamatan umum. Kemudian faedah yang keempat, niat baik adalah kunci keselamatan. Laki-laki yang disebutkan dalam hadis di atas, dia tidak diperintah oleh siapapun, tidak ada orang yang nyuruh dia. Dia bertindak atas inisiatif pribadi karena keimanan dia dan karena keinginan dia untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak menyakiti kaum muslimin. Sehingga dia selamat dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan niat yang tulus dan kesadaran iman, ya, sehingga dia mendapat pahala yang besar, yaitu surga. Niatnya tulus, dia lakukan karena dia beriman kepada Allah, maka balasannya surga. Kemudian faedah yang terakhir atau faedah yang lain, pengajaran akhlak dalam masyarakat. Hadis ini mengajarkan pentingnya peduli terhadap lingkungan sosial. Kita jangan cuek ya dengan lingkungan, kita harus peduli dengan lingkungan. Kemudian menjaga jalan umum dan fasilitas bersama adalah tanggung jawab moral umat Islam. Ini termasuk bentuk ibadah sosial dalam Islam. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa ma aksara ma yajri at-tasahulu fi hadzal umur fi waqtina. Betapa sering terjadi sikap meremehkan dalam urusan-urusan seperti ini di zaman kita ini. Betapa banyak orang yang buang sampah di jalanan, kemudian juga orang yang meletakkan hartanya di jalanan seperti parkir mobil sembarangan dan seterusnya, sehingga jalan menjadi sempit. Ini banyak terjadi di zaman kita ini. Ya mungkin kalau di Jogja ya jarang, tapi kalau di Jakarta itu Masya Allah ya, orang jago-jago supir semua. Gang-gang sempit, sudah itu banyak mobil tapi dia bisa. Jadi jalan jadi sempit karena orang punya mobil tapi tidak punya apa? Tidak punya tempat parkir. Ya, bahkan setelah adanya kebijakan ganjil genap, itu mobil tambah banyak. Kenapa? Karena orang yang awalnya mobilnya satu jadi dua. Dia punya mobil ganjil, dia punya mobil genap. Ya, jadi tambah sempit itu jalan-jalan yang ada di sana, di gang-gang. Ini sangat mengganggu ya orang yang lewat di jalan-jalan tersebut. Wa ma aktsaru ma yuhfaru fit tariq wa yusaddu wa tudha'u fihi al-araqil. Betapa banyak lubang-lubang yang digali di jalan. Betapa banyak jalan-jalan yang ditutup dan diletakkan padanya
rintangan-rintangan atau halangan-halangan. Ini juga jadi catatan bagi orang yang punya hajatan. Kadang orang punya hajatan dia tutup jalan. Sehingga apa? Sehingga kita kesulitan yang harusnya sudah sampai jadi belum sampai, muter-muter ya. Kadang muternya di jalan-jalan sempit. Ini mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Kalau punya hajatan ya dia sewa gedung ya, cari tempat yang bisa dia gunakan untuk melaksanakan hajatannya. Jangan dia tutup jalan, kasihan banyak orang yang terganggu. Banyak orang yang terganggu gara-gara apa? Gara-gara jalan ditutup. Kadang ada orang meninggal, jalan ditutup. Ada orang mau nikahan, jalan ditutup. Ada hajatan, jalan ditutup. Ini mengganggu kaum muslimin. Wa ma aksara al-adrar an-najimah an tilka tasarrufat duna hasibin au raqibin. Betapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan seperti ini tanpa ada yang menghitung atau mengawasinya. Ini tugas pemerintah ya. Pemerintah harus mengawasi hal ini. Artinya tidak mesti setiap orang yang minta izin untuk nutup jalan diizinkan. Ya. Kecuali kalau memang ada jalan-jalan alternatif, dan jalan-jalan alternatif itu juga besar ya, tidak kecil. Tidak menyulitkan orang yang lewat di jalan tersebut. Hatta inna ahadahum la yastawli ala syari'i wa yasta'miluhu li aghradihi al-khassah. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang menguasai jalan umum, menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Wa yudayyiqu al-marrata, menyusahkan para pejalan kaki, wa yadhurru bihim, dan membahayakan mereka. Wala yubali bima yalhaquhu minal ismi min jarra'i dzalika, namun dia tidak peduli terhadap dosa yang ditimbulkan akibat perbuatannya itu. Berdosa para jamaah ya, kita yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Berdosa kita yang menyusahkan para pejalan kaki dan membahayakan mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa minal umuri al-mujibati lid-dhaman ma law iqtana kalban akuran. Termasuk hal-hal yang mengharuskan ganti rugi adalah apabila seseorang memelihara anjing galak. Kalban akur, anjing galak. Fa'tada 'alal marati wa aqara ahadan. Lalu anjing itu menyerang para pejalan kaki dan melukai mereka atau menggigit mereka. Fa innahu yatmanuhu, maka si pemilik anjing dia wajib mengganti rugi karena dia telah melakukan pelanggaran dengan memelihara anjing galak tersebut. Ini pelihara sudah anjing galak lagi ya. Kadang kita baru lewat aja sudah diguguk ya. Ada orang melihara anjingnya dilepas. Sehingga anjingnya kencing sembarangan. Anjingnya juga berak sembarangan. Ya, kadang dia berak di potnya orang, potnya tetangganya, pot bunga, diberaki oleh anjing, dikencingi oleh anjing. Ini sangat mengganggu. Apalagi anjing itu najis, ya, kotorannya najis, kemudian juga
air kencingnya najis. Wa in hafara bi'ran fi fina'ihi limaslahatihi domina ma talifa biha. Jika seseorang menggali sumur di halamannya sendiri untuk kepentingan pribadinya, maka dia tetap mengganti kerugian yang timbul karenanya. Sebab dia wajib menjaga sumur tersebut dengan sesuatu yang bisa mencegah bahaya bagi orang yang lewat. Jika dia membiarkannya tanpa penjagaan, maka dia termasuk orang yang bersalah. Jadi di sini ada orang gali sumur di tanahnya, di halamannya, tapi dia tidak tutup sumur itu, atau dia tidak buat pagar, sehingga ada orang yang lewat kemudian orang itu jatuh. Maka dia harus menanggung kerugiannya, walaupun dia buat di halaman rumahnya. Cuman karena dia tidak ngasih pengaman, dia tidak tutup sumur itu, dia tidak buat pagar sehingga ada orang yang jatuh di situ, maka dia harus menanggung kerugiannya. Dan bahaya ya bagi anak-anak kecil kalau main di sekitar itu, kan berbahaya, bisa bukan hanya terluka, bisa nyawa melayang, melayang. Dulu pernah kejadian ada orang buat lubang, dia tidak tutup, terus ada anak yang jatuh di situ. Alhamdulillah nggak ada airnya, cuman orang jadi heboh karena dia kira anaknya hilang. Atau satu kampung nyari anaknya. Anaknya masih kecil, mungkin dia tidak terdengar. Akhirnya besok ditemukan tuh anaknya. Alhamdulillah masih hidup ya. Masih hidup. Udah loyo, sudah nangis-nangis. Ini kan sangat berbahaya. Kalau buat lubangnya ditutup. Jangan dibiarkan lubang itu terbuka. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib pernah ada peristiwa, ada kejadian, ada orang buat perangkap singa, buat lubang, kemudian ada singa di dalamnya, sudah ditangkap, cuman qadarullah ada orang yang jatuh di lubang tersebut. Dia jatuh, dia tarik temannya. Akhirnya temannya jatuh, ada 4 orang, semua saling tarik-tarik, 4 orang jatuh di lubang tersebut, dan semuanya mati dimakan oleh singa. Maka Ali membuat keputusan, orang yang membuat lubang dia harus ganti rugi. Dia harus ganti rugi karena ada 4 nyawa yang melayang. Jadi intinya para jamaah, kita tidak boleh tidak boleh merusak harta orang lain, sengaja atau tidak disengaja. Kita tidak boleh menzolimi orang lain sengaja atau tidak sengaja, baik itu melukainya ataupun menghilangkan nyawanya. Makanya ada pembunuhan yang tidak disengaja, ada ganti ruginya. Antum kalau bunuh orang nggak sengaja, tetap kasih ganti rugi. Kita mau berburu, kita nembak nih, ada burung itu, kita nembak, burung di atas yang jatuh orang. Ternyata di ujung sana ada orang, bukan burung yang jatuh, orang yang jatuh kemudian meninggal. Maka kita wajib kasih ganti rugi. Ganti ruginya 100 ekor onta. Ya, langsung miskin kan? Padahal tidak disengaja. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita dengarkan azan.